Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Soli Soliha, kelas 2D Ibrahim. Bagaimana kabarnya hari ini sayang? Semoga kalian di rumah semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tentunya juga dalam keadaan yang berbahagia. Dan tentunya Bu Guru selalu doakan agar kalian dan ayah bunda di rumah selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Nah sayang, hari ini kita akan belajar tematik ya. Kita akan lanjutkan di pembelajaran yang kedua. Nah, saat pandemi seperti sekarang ini, Bu Guru akan selalu ingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan seperti yang sering Bu Guru sampaikan, yaitu dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan, tentunya mencuci tangannya pakai sabun ya sayang ya, dan di air yang mengalir. Nggak boleh tuh cuci tangan hanya pakai air itu kipik-kipik-kipik gitu. Nggak boleh ya, harus pakai sabun. Kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan sebisa mungkin mengurangi mobilitas ya sayang ya, keluar rumahnya di apa namanya dikurangi kalau memang nggak penting banget nggak usah keluar rumah ya. Nah, selanjutnya, sebelum kita berdoa, seperti biasa, kita sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya sayang ya. Yuk semuanya ikuti Bu Guru. Sikap berdoa. Gimana sikap berdoanya? Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa, kita semua dimudahkan, dilancarkan, dan diberi kemudahan dalam menuntut ilmu hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yuk, selanjutnya Bu Guru mau tunjukkan buku tematik kelas 2 Bu Guru ingatnya kelas 1 terus nih. Kelas 2 ya sayang ya, tema 1. Nih judulnya adalah hidup rukun, seperti ini. Kemudian seperti yang Bu Guru sampaikan tadi ya, kita mau belajar di pembelajaran yang kedua. Yuk langsung saja. Bu Guru sampaikan pemetaan KD-nya dulu ya. Hari ini kita belajar PPKN, Bahasa Indonesia, dan PJOK. Nah, PPKN kita akan belajar tentang simbol-simbol sila Pancasila ya nanti ya. Hari ini kita belajar tentang sila pertama dulu sepertinya dan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bahasa Indonesia kita akan belajar tentang ungkapan. Hari ini nanti kita akan belajar ungkapan yang dua kata dijadikan satu tetapi berbeda arti itu ya, seperti yang sudah kita pelajari di pembelajaran pertama kemarin. Kemudian PJOK nanti kita akan belajar tentang memahami variasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Nah, kita lihat. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, seperti yang sudah Bu Guru singgung tadi ya, nanti kalian diharapkan dapat memasangkan simbol dengan bunyi sila Pancasila dengan benar. Kemudian penerapan sila pertama Pancasila ya nanti ya. Kemudian dapat menentukan bagian yang termasuk ungkapan dan artinya. Nanti kita belajar ungkapan lagi ya. Kemarin sudah 2, kita belajar kan buah hati dan buah tangan. Hari ini nanti kita akan ketambahan 4 lagi. Kemudian nih, sila kedua Pancasila. Nanti menceritakan pengamalan penerapan sila kedua ya.
Kemudian menjelaskan gerak dasar berjalan. Dan nanti kalian juga dapat melakukan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Yuk, langsung saja kita lihat di halaman 11 ya. Karena kalian belum dapat bukunya, masih PPKM, jadi lihat slide Bu Guru aja ya. Yuk, sekarang ayo perhatikan. Nah, Bu Guru bacain dulu ya. Kalian menyimak dengan baik, boleh kok nanti ikuti Bu Guru saat membaca, boleh. Mutiara membaca buku. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Yuk kita lihat sampul bukunya. Nah, sampul bukunya ada gambar apa nih? Burung Garuda. Ya, kemudian burung Garuda ini di dadanya itu ada perisai. Nah, perisainya ini ada gambar-gambar sila-sila dalam Pancasila ya sayang ya. Nah, siapa yang tahu burung Garuda itu titik-titik negara kita? Ayo, ada yang bisa jawab? Yuk kita lihat. Burung Garuda itu adalah, lambang negara Indonesia, negara kita ya. Biasanya ada pertanyaannya seperti ini. Lambang negara kita adalah, nanti cepat-cepatan jawab. Apa sayang lambang negara kita? Iya betul, burung Garuda. Nah, selanjutnya, ayo mengamati. Nah, di sini ada bacaan. Bu Guru bacain dulu ya, silakan disimak dengan baik. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia, seperti yang sudah Bu Guru sampaikan tadi ya. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi ya. Pancasila adalah dasar negara kita. Kalau tadi burung Garuda atau Garuda Pancasila adalah lambang negara, sedangkan dasar negara kita adalah Pancasila. Yuk kita lanjutkan lagi. Panca artinya 5. Panca itu adalah 5. Kalau kemarin kita sudah belajar panca indera ya. Ada 5 indera kan kemarin. Nah, sekarang Pancasila. Kalau panca itu artinya 5. Sila artinya dasar atau aturan. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar atau 5 aturan. Paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, ini dia. Perisainya. Burung Garuda, dadanya ada perisainya. Perisainya adalah simbol-simbol Pancasila. Sila pertama sampai sila kelima. Oke, Bu Guru ulangi lagi ya. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila atau burung Garuda boleh ya. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Sedangkan dasar negara kita adalah Pancasila. Panca artinya 5. Panca artinya 5. Sila artinya dasar atau aturan. Jadi, Pancasila artinya adalah 5 dasar atau 5 aturan. Oke, paham ya sampai sini? Nah, sekarang Bu Guru lanjutkan lagi. Ayo perhatikan. Nah, setiap sila pada Pancasila memiliki simbol. Seperti yang sudah kalian pelajari ya di kelas 1 waktu kemarin itu. Nah, ini dia. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, simbolnya adalah bintang. Kemudian simbol yang kedua, Pancasila sila kedua adalah rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian simbol sila ketiga adalah pohon beringin yang bunyinya Persatuan Indonesia. Sila keempat lambangnya adalah kepala banteng yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang terakhir adalah sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini Bu Guru mengulang aja ya, waktu kelas 1 kalian kan sudah hafal juga kan? Oke, kita review lagi.
Simbol sila pertama yaitu bintang. Ini dia. Kemudian simbol sila kedua yaitu rantai. Kemudian simbol sila ketiga yaitu apa? Pohon beringin. Dan kemudian simbol sila keempat yaitu kepala banteng. Yang terakhir simbol sila kelima yaitu iya betul padi dan kapas. Nah, kemudian sekarang kita ayo menulis. Menulis apa Bu Guru? Nah, tulis ini nih. Tunjukkan simbol sila-sila pada Pancasila, kemudian tuliskan bunyi sila tersebut. Nah, yang ini Bu Guru bunyinya nggak meminta kalian untuk menulis ya, cukup tulis sila 1 sampai 5, kemudian simbolnya aja. Jadi bunyi silanya nggak usah ditulis, nggak perlu ditulis. Nanti Bu Guru sudah rangkumkan ada di tugas hari ini, nanti slide hampir terakhir nanti ya, saat di slide tugas. Oke, sekarang Bu Guru lanjutkan lagi. Ini contoh dari Bu Guru ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemudian simbolnya adalah bintang. Oke, kita lanjutkan lagi. Ayo mengamati. Nah, ini contoh pengamalan atau penerapan sila pertama Pancasila. Ada banyak kan ya ini. Nih, beribadah berjamaah dengan keluarga. Kemudian sebelum makan berdoa terlebih dahulu ya ini ya. Kemudian ini beribadah ke gereja. Kemudian ini ada di pura. Terus ini mungkin Buddha ya ini ya. Kemudian yang ini di kelenteng nih, Konghucu biasanya ya yang di kelenteng itu. Nah, semua orang di Indonesia, di negara kita, itu punya agama yang berbeda-beda ya sayang ya. Nah, sekarang Bu Guru lanjutkan ke slide selanjutnya, nanti Bu Guru ceritain, Bu Guru jelaskan ya nanti ya. Nah, nih, perhatikan. Ini mungkin seperti rangkuman ya nanti ya. Nah, Bu Guru bacain dulu ya. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah sayang. Kalau selain agama yang ini tadi berarti tidak diakui ya oleh pemerintah ya. Pemerintah hanya mengakui 8, 6. Masya Allah, astagfirullah. 6 ya, 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Apa saja Bu Guru? Nah, di sini dituliskan ada Islam, seperti kita ya, Muslim. Islam, kemudian Kristen, kemudian Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Dan kita sebagai warga negara yang baik, diharapkan atau diwajibkan untuk memilih salah satu agama yang sudah diakui oleh pemerintah ini. Ada 6 nih. Kita memilih agama Islam untuk kita. Nah, mungkin orang lain ada yang memilih Konghucu, Buddha, Hindu, Kristen, atau Katolik. Nggak apa-apa. Mereka pilihannya berbeda dengan kita, nggak apa-apa. Kita harus saling menghargai ya sayang ya. Nggak boleh mengolok-olok atau mengecek atau membedakan, nggak perlu ya. Kita harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Ya kan? Nah, kemudian Bu Guru ulangi lagi ya, ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Bu Guru ulangi lagi ya, apa saja tadi? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, paham ya? Oke, kemudian selanjutnya, poin kedua, contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah. Contohnya apa saja? Kita lihat. Beribadah bersama keluarga seperti gambar tadi ya, beribadah bersama keluarga. Ada yang sholat di masjid, ada yang beribadah ke gereja, kemudian ke pura, ke kelenteng, dan lain-lain. Nah, kemudian berdoa sebelum makan, tadi ada gambarnya kan ya. Sebelum tidur juga berdoa, sebelum belajar juga berdoa, dan setelah melakukan kegiatan pun kita juga diwajibkan untuk berdoa ya. Biasanya kita baca hamdalah, iya kan? Iya. Oke, kemudian poin yang ketiga, saat berdoa dan beribadah, kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Allah kan. Bu Guru sering kan ya mengingatkan kalian,
Solih-solihah semuanya, yuk kita berdoa, sikapnya yang baik, sungguh-sungguh berdoanya, iya kan? Sering sekali Bu Guru ingatkan seperti itu. Karena ini tadi, kita kan berdoa sama Allah, berdoa kepada Allah. Harus dengan sungguh-sungguh dan tertib tentunya ya. Oke, kita lanjutkan lagi sayang. Nah, kita masuk ke bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang ungkapan. Nah, kemarin Bu Guru sudah jelaskan ya ungkapan itu apa. Ungkapan adalah kata yang memiliki arti berbeda dari kata asalnya atau lainnya. Nah, contohnya seperti pada pertemuan kemarin, pertemuan di pembelajaran yang pertama, kita sudah belajar tentang buah hati dan buah tangan. Masih ingat kan? Nah, buah tangan itu kemarin artinya apa ya? Iya, oleh-oleh, betul. Kemudian buah hati itu artinya adalah anak, ya kan? Masih dua ungkapan yang kalian hafalkan. Nah, sekarang kita mau cari ungkapan yang ada di teks ini. Nah, ayo mengamati. Di sini ada beberapa ungkapan yang ada di percakapan berikut. Bu Guru bacain dulu ya, baru nanti kita akan identifikasi sayang bersama-sama. Oke, kita lihat dulu. Udin dan Mutiara sedang bercakap-cakap nih. Bu Guru bacain dulu ya. Buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ada kutu buku. Kemudian Bu Guru lanjutkan ya. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Ceritanya tentang pemain sepak bola yang rendah hati, meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya? Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Nah, ada besar kepala nih. Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku Kakak. Sama-sama, Dek. Nah, sekarang kita cari kata-kata yang mungkin ada dua kata yang digabung, kemudian dia akan memunculkan arti yang baru. Yuk, apa ya? Kita lihat satu-satu ya. Nah, di sini ada kutu buku, kemudian ada bintang lapangan, kemudian ada rendah hati, dan satu lagi adalah besar kepala. Wah, besar kepala berarti kepalanya besar, Bu Guru. Tidak yang seperti itu ya. Kalau yang kepalanya besar itu biasanya punya penyakit yang namanya hidrosefalus. Beda ya, kalau ini kan ungkapan, bukan makna yang sebenarnya. Ya, terus ini kutu buku, berarti kutunya ada di buku, Bu Guru. Bukan. Bukan ya, kan kita udah tahu nih, ungkapan itu adalah dua kata yang digabungkan tetapi artinya bukan arti yang sebenarnya kan. Yuk, sekarang kita lihat satu-satu. Ada 4 ya tadi ya. Kutu buku, kemudian bintang lapangan, ada rendah hati, dan besar kepala. Yuk kita cek bareng-bareng. Artinya apa ya? Arti ungkapan. Yuk kita mulai dari yang kutu buku. Nah, kutu buku artinya orang yang suka membaca buku. Kutu buku artinya itu ya, Bu Guru ulangi. Yuk bersama-sama. Kutu buku adalah orang yang suka membaca buku. Nah, di antara kalian semuanya, apakah ada nih yang suka baca buku? Yang bacanya udah lancar, ataupun yang bacanya masih dua huruf, yang mau melancarkan membacanya, biasanya boleh kok baca buku pelan-pelan. Oh, dua huruf, boleh. Supaya nanti kalau kalian sering berlatih, semoga nanti kalian bisa lebih fasih dalam membaca buku, membaca bacaan itu loh. Semoga nanti bisa lebih fasih. Nggak apa-apa, belum lancar nggak masalah. Dulu Bu Guru juga sama, waktu masih kelas 1 atau TK itu belum bisa baca. Nggak apa-apa, nanti dengan seiring berjalannya waktu, pasti nanti kalian juga akan bisa baca kan? Yang penting tetap semangat dan optimis ya. Oke, setelah kutu buku, kita lanjutkan dengan bintang lapangan. Nah,
Bintang lapangan artinya adalah orang yang ahli dalam bidang olahraga. Nih, bintang lapangan. Ada banyak sekali ya bintang lapangan yang ada di Indonesia. Kalian mungkin bisa sebutkan seperti pemain sepak bola yang kalian idolakan misalkan. Itu Bu Guru pemain badminton yang aku sukai. Misalkan ada The Minion, misalkan ya, ada kan The Minion itu? Nah, Bu Guru ulangi ya. Kutu buku artinya orang yang suka membaca buku. Bintang lapangan artinya orang yang ahli dalam bidang olahraga. Dua itu dulu ya, yuk dihafalkan dulu. Bu Guru kasih waktu 1 menit. Hafalin dulu. Kutu buku adalah orang yang suka membaca buku. Bintang lapangan adalah orang yang ahli dalam bidang olahraga. Oke, cukup ya. Sekarang Bu Guru lanjutkan yang 2 lagi. Yang 2 lagi tadi apa ya? Rendah hati. Nah, rendah hati artinya tidak sombong. Rendah hati artinya tidak sombong. Kalau yang kemarin kan buah hati ya, artinya adalah anak. Sedangkan yang hari ini kita belajar tentang rendah hati. Rendah hati artinya tidak sombong ya. Kemudian besar kepala, seperti yang tadi Bu Guru sampaikan ya, bukan kepalanya yang besar. Besar kepala artinya adalah sombong. Sombong nama lainnya adalah congkak ya, yang seperti kemarin kita nyanyi. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, gitu kan? Nah, besar kepala ini artinya adalah sombong atau congkak. Oke, bisa dihafalkan dulu 1 menit buat kalian untuk menghafalkan. Rendah hati artinya tidak sombong. Besar kepala artinya sombong atau congkak. Oke, sudah ya. Sudah 1 menit. Langsung Bu Guru lanjutkan lagi. Nah, untuk contoh kalimatnya, kutu buku. Tadi kan orang yang suka baca buku ya. Nah, ini Ani itu anak yang kutu buku. Ini contoh dari Bu Guru. Kalian bisa membuat kalimat yang lain. Ini contoh aja dari Bu Guru. Kemudian bintang lapangan. Ronaldo itu bintang lapangan sepak bola. Nah, boleh ya. Ronaldo. Kemudian rendah hati. Rendah hati contohnya Dewi selalu rendah hati sehingga memiliki banyak teman. Kalian bisa ya berkreasi sendiri untuk membuat kalimat dari kata-kata yang sudah ada tadi. Ada kutu buku, bintang lapangan, rendah hati. Kemudian yang terakhir ini ada besar kepala. Anak yang hebat tidak boleh besar kepala. Iya dong, yang pinter, yang hebat, yang solih, nggak boleh tuh besar kepala. Nggak boleh sombong ya. Nggak boleh sombong. Nanti kalau sombong, pasti teman-temannya nggak akan suka. Oke, sekarang Bu Guru lanjutkan ya. Nah, untuk pertanyaan diskusi di sini kita jawab lisan aja ya. Nanti kalian bisa tanya jawab dengan orang tua. Nanti Bunda yang bacain soal, nanti kalian yang menjawab. Lisan aja ya, dan nggak perlu dikumpulkan ke Bu Guru. Yuk, yang pertama, apa arti ungkapan? Apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Kira-kira gimana tadi? Saling menyayangi ya. Kemudian bagian percakapan manakah yang menunjukkan saling menyayangi? Nanti kalian baca teksnya lagi ya, yang meminjamkan buku kayaknya tadi. Kemudian pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Sila berapa? Kemudian apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah? Gimana sayang nggak? Pasti sayang ya sayang. Mosok sama anggota keluarganya nggak sayang? Nggak boleh dong. Harus saling menyayangi. Kemudian 6. Tuliskan contoh pengalamanmu yang menunjukkan kamu menyayangi kakak, adik, saudara, atau orang tuamu. Wah, kalau ini pasti banyak sekali ya sayang ya. Contoh-contohnya banyak sekali. Sudah sering kalian lakukan di rumah kan tentunya. Contohnya membantu orang tua mencuci piring misalkan. Kalian sudah selesai maem, terus ke dapur cuci piringnya sendiri. Itu juga contoh menyayangi orang tua. Membantu orang tua kan berarti tandanya sayang. Ya enggak?
Iya dong, tentunya iya menyayangi orang tua. Oke, Bu Guru lanjutkan ya. Ayo berlatih. Nah, sekarang bisa kalian lihat layarnya. Di situ ada eh, gerakan berjalan ke depan. Nih, berjalan ke depan. Tangannya juga diayunkan, kemudian berjalan ke belakang. Nah, nanti kalian bisa praktekkan ini di rumah ya. Kemudian ada berjalan berkelompok dengan rapi. Nanti bisa kalian praktekkan dengan kakak atau dengan adik atau mungkin sama bunda sama ayah boleh, nggak apa-apa. Nanti dipraktekkan ya sayang ya. Berjalan ke depan. Jangan lupa tangannya juga diayunkan ya, nggak diem aja tangannya tuh diayunkan. Tuh, terus selain mempraktekkan berjalan, kalian juga mempraktekkan gerakan berjalannya hewan nih. Ada kucing, kemudian ada bebek yang lagi jalan. Nanti kalian praktekkan juga di rumah. Untuk teman-teman kalian yang sudah ikut Zoom, tadi sudah praktek bersama ya dan sudah Bu Guru nilai. Alhamdulillah. Nanti kalian yang belum bisa ikut Zoom bisa praktek di rumah. Tetapi nanti prakteknya nggak usah dikirimkan ke Bu Guru ya videonya ya. Cukup praktek saja. Nah, kemudian untuk tugas hari ini, jreng-jreng, apa itu Bu Guru tugasnya? Nah, ini dia tugasnya adalah menuliskan sila Pancasila dan lambangnya dibuat tabel seperti berikut, seperti ini. Sila pertama, 1, 2, 3, 4, 5, dan simbolnya apa? Sila pertama, simbolnya bintang, tulis aja bintang. Kemudian sila kedua, simbolnya apa? Rantai, tulis aja rantai, gitu ya. Itu tugasnya. Kemudian, menuliskan arti ungkapan. Tadi kan ada kutu buku, bintang lapangan, rendah hati, dan besar kepala. Nah, kalian tulis ini juga ya. Artinya apa tadi? Kan udah Bu Guru jelasin ya. Tadi juga sudah review. Kemudian, mempraktekkan gerakan berjalan. Tadi yang sudah Bu Guru tampilkan gambarnya ya. Berjalan ke depan, belakang, menirukan gerak berjalan kucing dan bebek. Ini tugasnya ada 3 ya. Nah, kemudian tugas Bu Guru kasih penjelasan dulu untuk tugasnya. Nah, ini dia. Tugas yang dikumpulkan adalah menuliskan simbol Pancasila dan arti ungkapan. Nah, ini yang dikumpulkan yang poin 1 dan 2 aja ya. Yang 3 nggak perlu dilaporkan. Cukup praktek saja. Nah, Bu Guru ulangi. Nih. Kemudian, tugas mempraktekkan gerakan berjalan dan lain-lain tidak perlu dikumpulkan, cukup dipraktekkan saja bersama anggota keluarga di rumah. Kemudian, tugas dikumpulkan via WA pria maksimal hari Jumat pukul 21. Nah, bila kalian semua ada yang terkendala, misalkan Bu Guru, saya kemarin sakit, belum bisa ngerjain PR, misalkan belum bisa ngerjakan tugas, tapi harus konfirmasi ke Bu Guru ya sayang ya, nanti Bu Guru akan kasih tanda kalau kalian ada kendala dalam mengerjakan, gitu ya. Kalau bisa mengumpulkannya eh, pas waktunya ya, maksudnya pas di hari Jumatnya. Kalau misalkan baru bisa mengerjakan Sabtu atau Ahad nggak apa-apa, tapi harus bilang Bu Guru ya, harus bilang Bu Guru. Supaya nanti Bu Guru tahu, loh kok nggak ngumpul-ngumpulin, kenapa ya? Nanti Bu Guru bertanya-tanya. Nanti Bu Guru WA deh kalau misalkan ada yang terkendala tetap belum bisa WA Bu Guru, nanti Bu Guru yang konfirmasi ke ayah atau bunda kalian ya. Oke sayang paham ya. Tugasnya ada 3, tetapi yang dikumpulkan hanya 2 saja. Gitu. Oh iya, selain ditulis, kemudian nanti dilaporkan ke Bu Guru, dikumpulkan. Jangan lupa juga untuk dihafalkan ya, ungkapannya kan ada 4 nih, hari ini ada 4. Kemudian yang kemarin kan 2 sudah hafal nih, yang 4 ini juga harus dihafalkan ya. Nanti waktu pertemuan di hari Jumat akan Bu Guru review lagi, akan Bu Guru tanya-tanya lagi, Bu Guru ulas lagi materinya yang kemarin ya. Gitu ya sayang ya. Paham ya? Insya Allah paham ya. Dan Alhamdulillah. Berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai.
Bu Guru mohon maaf ya, solih-solihah semuanya apabila hari ini Bu Guru ada salah dan kekurangan. Nah, karena sudah selesai, berarti Bu Guru akhiri ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring di tahun ajaran ini. Semoga COVID-nya segera hilang, segera membaik negeri kita, kota kita, dan semoga kita bisa sekolah kembali. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke sayang, berarti kita cukupkan sekian ya untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan tentunya berkah untuk kita semuanya. Bu Guru akhiri dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.